Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas topik fisika, yaitu khususnya tentang thermal expansion of length. Nah, di video kali ini kita akan bahas mulai dari rumus dasarnya sampai ke soal-soal latihannya. Nah, soal latihan pun saya buat beragam, ada yang levelnya mudah, sampai level soal aplikasi yang cukup menantang. Semoga kalian lebih paham dengan menonton video ini ya. Oke, sekarang kita akan bahas dari rumus dasarnya dulu ya, formulanya. Jadi, di sini saya menuliskan rumus untuk menghitung pertambahan ya, expansion length ketika sebuah benda dipanaskan. Nah, itu ada 3 faktor ya. Jadi, faktor yang pertama ini ya, ini delta L yang kita mau cari adalah change in length-nya, ya, pertambahan panjangnya. Ini initial length-nya, LI simbolnya. Dan faktor berikutnya adalah CTE atau Coefficient Thermal Expansion. CTE ini tergantung dari soalnya dan biasanya sudah dilakukan riset atau dari para ilmuwan itu sudah melakukan percobaan dan kita biasanya tinggal menggunakan angkanya saja. Nah, yang terakhir adalah delta T yaitu change in temperature ya. Jadi kalau sebuah objek dipanaskan makin tinggi suhunya itu berarti pertambahan panjangnya juga semakin besar. Biasanya kadang-kadang juga ditanya untuk mencari panjang akhir suatu benda, ya. Jadi suatu benda itu kalau dipanasin itu dia makin panjang, ya. Kecenderungannya seperti itu ya, walaupun tidak semua benda ya seperti itu, ya. Nah, ini LF adalah final length-nya, ya. Jadi untuk mencari final length ya tinggal panjang mula-mulanya ditambah change in length-nya seperti itu. Nah, kita akan bahas dari contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ini yang mudah dulu ya. Jadi, the length of aluminum rod at 30 degree Celsius is 10 meter, ya. Kemudian, if the CTE of aluminium is 0, ya ini 0, 0, 0-nya banyak sekali ya, kamu lihat di sini ya. Nah, then calculate the length of the rod at 80 degree Celsius. Oh, ini ternyata dipanasin. Dipanasin, suhunya naik ya. Nah, menurut kalian panjang rod akhirnya ini makin besar apa makin pendek? Jelas ini karena dipanasin dia semakin besar ya. Kita diminta berapa final length-nya. Berarti kita cari dulu. Dia nambah berapa sih panjangnya? Pakai rumus ini nih ya. Kita tinggal pakai rumus yang ini ya, yang ini nih ya. Kita tinggal masukin data-datanya. Data-datanya kita bisa tulis di sini adalah ini ya, panjang inisialnya 10 meter, nah, CTI-nya kita tinggal masukkan, dan delta T-nya itu 80 kurang 30. Ingat, delta T itu adalah change in temperature. Change in temperature itu adalah ininya ya, perbedaannya. Nah, jadi 50 derajat dan kita kalikan mendapatkan 0,012 meter. Nah, ini belum jawaban akhir karena ditanya final length. Kalau final length itu kita harus tambahkan dengan panjang awalnya sehingga dapatnya adalah 10,012 meter ya. Oke, kita akan masuk ke soal yang terakhir. Soal terakhir ini soal cerita dan cukup menantang ya. Tapi biasanya sering keluar di mungkin beberapa soal ulangan kalian. Nah, simak ya. Nah, ini jadi ini ada two pieces of railroads ya. Jadi ini rel kereta api ya, terbuat dari steel. Nah, ini akan mau disambungin nih ya. Nah, tapi ini si engineer ini dia harus mempertimbangkan thermal expansion karena perbedaan waktu uh, siang hari dan malam hari gitu ya. If the temperature difference between day and night is 20 degrees Celsius, the expansion of each railroad with 50 meter length could reach up to ya ini 2 cm ya. Nah, lalu ada soal berikutnya ya, maksudnya di paragraf berikutnya. Nah, railroad ini mau juga dipasang di daerah padang gurun. Nah, dia ini temperaturnya bisa ekstrim banget. Kalau malam itu bisa dingin, bisa -5, tapi kalau waktu siang hari itu bisa 55. Kita diminta sebagai engineer ini bantu menghitung berapa gap yang harus dibuat agar waktu siang hari itu dia punya ruang untuk expand. Nah, kamu bisa bayangin kalau misalnya dipasang rel kereta api ya, kalau kalian yang mungkin pernah naik rel kereta api, kalau dipasang gapnya terlalu kecil, nanti kalau dia expand bagaimana? Kalau ruangannya nggak cukup, what will happen? Kalau ininya udah mentok, terus masih nggak cukup, dia nanti akan membelendung seperti ini, naik ya, karena nggak cukup ruangannya. Dan ini sangat berbahaya sekali, it's very dangerous. Nanti bagaimana dengan yang kereta mau lewat? Kan nggak bisa jalan.
ya itu bisa kecelakaan, ya berbahaya sekali. Jadi engineer ini harus mempertimbangkan gap-nya ini. Ini kita sebut gap, ya bahasa Indonesianya celah, ya berapa sih panjang celahnya yang harus disediakan. Nah, tapi ini kan steel ya, bahannya steel. Di soal ini nggak ada city of steel. Nah, kita harus cari dulu city of steel-nya dari paragraf yang pertama. Yuk, kita lanjutin dulu ya. Paragraf yang pertama ini kita cari dulu ya. Ya, ini contoh gambarnya ya. Nah, hint to find city is steel. Nah, ya kita mulai dari atas. City is steel-nya itu kita pakai rumus ini. Kita masukin data yang ada di paragraf yang pertama. Dia bilang delta L-nya change in temperature expansion-nya 2 cm. Berarti length initialnya itu kita convert ya bukan meter tapi juga jadikan ke cm. Delta T itu 20 derajat dan CTI-nya itu kita mau cari ya, kita tinggal bagi. Nah, ini hasilnya ya, bisa menggunakan kalkulator. Nah, berikutnya kita akan coba hitung berapa nih ya. Nah, ini kan steel-nya udah kita pakai sekarang untuk di padang gurun. Nah, kita bawa, kita hitung nih change in length-nya di padang gurun ini ya. Karena di padang gurun ini dia bilang perbedaan suhunya bisa ekstrim. Nah, ternyata ini 55 dikurang min 5 ya. Hati-hati ini menjadi penjumlahan. Nah, ternyata waktu dihitung 6 cm. Apakah gap yang harus disediakan 6 cm? Ternyata tidak. Nah, gap yang harus disediakan itu ternyata harus 2 kali delta L. Ya, jadi 12 cm. Mengapa demikian? Karena biar memberikan ruang. Ibaratnya, kalau misalnya ini dari yang sebelah kiri, ini sebelah kanan, dua-duanya memuai, dua-duanya kan memuainya 6 cm ya. Jadi di sini ada gap 6 cm, sini 6 cm ya. Jadi total gap yang harus disediakan adalah 12 cm. Seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga dengan video kali ini bisa membantu kalian mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan thermal expansion ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya.